saja ya. Ini sudah ada sekitar berapa siswa ini yang masuk ini? 9 dari berapa? Kelas 8C berapa siswa? Halo. 34, Pak. 8C berapa siswa? 34. Halo. 34, Kelas 8C Pak. berapa? 34. Nanti masih banyak yang belum masuk ini ya. Oke, kita mulai saja. Sudah pukul 10 lewat 10 menit. Ya, biar kita tidak berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurratu'ina sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tampak di layar ya. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Oke. Jelas ya gambarnya ya? Jelas. Jelas. Renungkanlah anak-anak, mari kita renungkan betapa nikmatnya orang yang berpuasa ya. Kenikmatan itu akan terasa ketika orang berpuasa itu makan berbuka puasa. Bagaimana tidak? Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari maghrib, kita menahan haus, menahan lapar, menahan nafsu. Kemudian kita disuguhkan dengan hidangan yang begitu nikmat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Puasa adalah momen yang sangat paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, akan rugi ya jika kita tidak berpuasa. Jadi dengan melaksanakan puasa ini memberikan kesempatan kepada kita anak-anak untuk menambah amal ibadah. Beda ya, orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Meskipun harinya sama, contoh hari Senin, ada puasa sunnah Senin, Kamis ya. Di situ sama-sama baca Al-Quran, tetapi nilai ibadahnya beda. Nah. Ya, kualitas dan kadarnya beda. Limpahan pahalanya pun berbeda. Karena orang yang berpuasa insya Allah akan double ya pahalanya. Karena itu sungguh luar biasa bagi orang yang berpuasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keberapa? Nur Sinta, puasa merupakan rukun Islam yang keberapa? Nur Sinta? Oke, coba. Farel Andika, puasa merupakan rukun Islam yang keberapa? Farel Andika. Levi, puasa merupakan rukun Islam yang keberapa? Levi. Tampak di layar loh ya. Bisa dilihat. Marsa, puasa itu rukun Islam yang keberapa, Marsa? Anissa? Keempat, Pak. Alhamdulillah, Anissa, luar biasa. Keempat ya. Coba yang lain dengarkan. Puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Ayo coba anak-anak diperlihatkan wajahnya, nyalakan kameranya. Puasa berasal dari kata saum yang berarti menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, hawa nafsu ya. Dengan menahan juga berbicara yang kotor, nggak boleh ya. Nah,
dari mulai fajar, terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, sebagaimana diriwayatkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 182 yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Setiap orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu hanya panggilan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilan. Bukan wahai orang-orang muslim, bukan panggilan wahai orang-orang kaya, bukan panggilan wahai orang-orang pintar, bukan panggilan wahai orang-orang yang cerdas, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada akhir ayat yaitu kita diinginkan oleh Allah, Allah berkeinginan agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Apa itu takwa? Nur Sinta bisa menjawab, apa itu takwa? Anissa, apa itu takwa? Casia, Kaila, apa itu takwa? Farel Andika, Viola, Jegia, Levi, Marsha, Akmal, Erkal, Nala Aura. Yuk, Nur Sinta mungkin. Apa itu takwa? Baik, takwa adalah melaksanakan, menjalankan seluruh serangkaian perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Ya, puasa wajib. Ya, kita tahu ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, dan juga ada puasa qadha. Ya, juga ada puasa kifarat. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, dan puasa kifarat. Ini adalah puasa wajib, anak-anak. Baiklah, untuk itu akan kita bahas bersama-sama ya. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam yang keberapa? Keempat. Diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, anak-anak. Setelah hijrah ke Madinah, hukumnya adalah fardu ain. Nur Sinta tahu nggak apa itu fardu ain? Anissa tahu apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah perintah yang wajib dilaksanakan bagi semua orang ya, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Nah, ini perintah ini dijalankan untuk setiap pribadi-pribadi anak-anak. Ya, setiap pribadi-pribadi sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa diwakilkan fardu ain itu. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu ya bisa diwakilkan oleh orang lain. Contohnya ketika pelaksanaan sholat jenazah, sholat mayit, ya, mengkafani, bahkan mengkuburkan. Jika ada orang yang sudah melaksanakan, maka orang lain gugur untuk kewajibannya. Fahimtum anak-anak? Fahimtum? Fahimna. Oke. Apabila ditinggalkan, maka dia wajib menggantinya pada hari yang lain. Wajib menggantinya pada hari yang lain. Ya. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Baik. Sekarang kita masuk ke puasa nazar. Ya.
Coba tolong dibacakan. Apa sih puasa nazar itu? Puasa nazar adalah Puasa nazar ya. adalah puasa kan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginan atau cita-citanya terpenuhi. Oke, terima kasih ya Jogia. Sehat ya Mas? Oke, itu puasa nazar ya. Contohnya adalah kamu ingin sekali lulus SMP ini, memperoleh nilai atau peringkat yang terbaik. Ya, contoh 10 besar. Nah, di sekolah itu, jika keinginan mulai itu terwujud, kamu berjanji untuk puasa 3 hari. Berjanji untuk puasa 3 hari. Nah, ketika itu tercapai, nah, maka kamu harus wajib puasa nazar. Kamu harus wajib puasa nazar. Ya, itu kamu lakukan ketika berucap selama 3 hari. Maka hal ini wajib dilakukan. Ya. Nah, sebaliknya, ketika nazar itu anak-anak berupa amal yang buruk, ya, amal yang buruk, yang jahat, ya ini amal yang buruk, maksiat. Nah, jika itu terucap, maka nazar tersebut tidak wajib, bahkan tidak boleh dilakukan. Ya, dan kalian disuruh harusnya beristighfar, istighfar astagfirullahalazim. Mohon ampun kepada Allah atas nazar berbuat maksiat tadi. Adapun hukum puasa nazar adalah wajib. Nah, wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 76 yang artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Shadaqallahul adzim. Baik, sebelum saya tanya, ada yang mau bertanya silakan mungkin. Halo. Cinta, Erkal, Nala, Aurora, Nur, siapa lagi? Silahkan bertanya. Jika ada yang mau tanya, silahkan anak-anak. Oke, tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Puasa qadha. Puasa qadha. Ya, puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasanya 6 hari, maka wajib mengqadha sebanyak 6 hari juga. Ini puasa qadha udah paham belum? Jogia, Devian, Marsha, Arkal, Akmal, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ya, siap. Terima kasih. Batas waktu anak-anak. Batas waktu untuk mengqadha puasa adalah sampai datang bulan puasa, ya. Sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah, ya. Kalau dia nggak mampu, maka akan diwajibkan membayar fidyah jika nggak selesai mengqadhanya. Oke, paham ya? Kita lanjut puasa kifarat. Apa sih puasa kifarat? Tolong dibacakan ini. Silakan. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Apa saja tuh, Mas? Tidak mampu memenuhi nazar. Oke, yang kedua apa, Nak? Berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Oh, yang ketiga apa? Membunuh secara tidak sengaja. Yang keempat? Melakukan zihar kepada istrinya, menyamakan istri dengan ibunya. Yang kelima? Mencukur rambut ketika ihram. Yang keenam? Berburu ketika ihram. Yang terakhir? Mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau kiron.
Oke. Dari sekian itu ada nggak yang belum paham? Silakan bertanya anak-anak. Puasa kifarat. Yang nomor 2 paham ya? Halo? Yang nomor 2 paham ya? Berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan, paham ya? Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja ini gimana Pak maksudnya? Ya namanya membunuh ya pasti disengaja gitu ya. Halo, ada yang mau bisa menjawab? Silahkan ini. Membunuh secara tidak sengaja. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan Jogia, Levi, Marsha. Saya kasih tambah nilai. Akmal, Erkal, monggo, Laura, Anissa, Asia, Farel. Bisa menjawab ini, membunuh secara tidak sengaja. Membunuh secara tidak sengaja yaitu pembunuh yang tidak direncanakan atau tidak ingin dilakukan. Oke, Jogia ya. Terima kasih. Saya kasih nilai 95. Oke ya. Saya kasih nilai 95 untuk siapa tadi? Erkal ya, Mas Erkal. Oke, terima kasih ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Itu jawabannya yang paling benar. Oke, saya kasih lengkap. Contohnya seperti ini contohnya. Erkal nggak sengaja melempar kertas yang dilipat jadi pesawat. Tahu ya kalian? Nah, itu nggak sengaja terkena Nursinta Aprianti kertasnya. Contoh aja ini ya. Nah, naudzubillahi min dzalik, Nursinta ini meninggal dunia hanya gara-gara dilempar dengan kertas. Nah, itu kira-kira sengaja apa tidak? Tidak sengaja. Secara logika, berapa sih beratnya kertas? Ya, terkena badannya langsung meninggal. Nah, itu anak-anak. Ini penjelasan dari saya, contoh membunuh secara tidak sengaja, ya. Atau kata lain mungkin polisi menembaki penjahat, peluru nyasar ya, tembus ke tembok warga, mengenai anak kecil, meninggal dunia di tempat. Nah, itu juga membunuh tidak sengaja. Karena apa? Peluru tadi nyasar ke orang lain. Paham ya? Paham tuh? Pak Inna. Nah, Fahimna. Oke, puasa sunnah. Puasa sunnah itu apa ya? Bisa menjawab? Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam pelaksanaannya, puasa sunnah ini dikaitkan dengan bulan, hari, dan tanggal. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Oke, terima kasih. Ini adalah penjelasan dari puasa sunnah. Jadi contoh besok kan hari Kamis ya. Biasanya hari Kamis itu ada puasa sunnah apa, Nak? Puasa sunnah Senin hari Kamis. Senin Kamis ya. Nah, itu wajib apa tidak itu, Nak? Sunnah. Nah, berarti ini berkaitan dengan bulan, hari, apa tanggal? hari. Hari. Oke, cerdas sekali, berkaitan dengan kalau puasa Hari. Ramadan berkaitan dengan apa? Hari, tanggal? Bulan. Berkaitan dengan bulan. Kalau puasa Syawal 10 Zulhijjah, Tanggal 2 Syawal berkaitan dengan tanggal. Oke, terima kasih, luar biasa. Itu ya penjelasannya ya. Ada yang mau tanya? Oke, tidak ada ya. Berikut ini anak-anak adalah puasa sunnah ya. Ada puasa Syawal,
ada puasa Arafah, ada puasa Senin ke Kamis. Ya, kita lanjut ke penjelasannya. Coba tolong dibacakan penjelasan dari puasa Syawal. Silakan, siapapun boleh. Apa itu puasa Syawal? Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari, cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Misalnya sehari puasa, sehari tidak. Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut. Stop. Terima kasih ya, Viola. Semuanya ikut? Oke. Betul kata Viola ya. Ini bisa secara berturut-turut anak-anak. Bisa berturut-turut. Seumpama hari Senin sampai dengan hari Sabtu. 6 hari kan ya. Nah, atau Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, sampai ketemu dengan 6 hari. Sesuai dengan hadis di bawah ini yang diriwayatkan oleh jamaah. Ya, coba dibaca dari Abu Ayyub, silakan. Dari Abu Ayyub dari Rasulullah SAW berkata, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun. HR jamaah kecuali Bukhari dan Nasai. Oke, 6 hari kamu dapat pahala 1 tahun. Suka apa tidak ya? Hanya 6 hari. Oke, berarti di 6 hari ini kita dikasih oleh Gusti Allah pahalanya berapa bulan ya? 2 bulan kan? Ya kan? Halo. 6 kalikan 2 berapa? 12. 16. Oke. 12. Ya. Ini tadi pahalanya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti 1 harinya oleh Gusti Allah kamu dikasih pahala itu yaitu 2 bulan. Jadi genap yaitu 12 bulan alias 1 tahun. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ya siap. Yaitu puasa Arafah hari ini ya. Puasa Arafah. Coba dibacakan lagi. Apa sih puasa Arafah itu? Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah, sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. Nah, coba dibaca hadisnya, artinya coba dibaca. Ya, silakan Anissa, monggo dilanjut. Dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Kira-kira besar enggak pahalanya? 2 tahun loh Mas, Mbak. 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang sebelumnya. Berarti kan dosa kita habis itu, dihapus sampai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Inilah ya keagungan dari puasa Arafah. Ya. Baik, kalau nanti kita ketemu di bulan Dzulhijjah, selayaknya kita berpuasa Arafah ya. Karena dengan pahala yang begitu besar ini ya, dosa 2 tahun dihapuskan. Oke, semangat ya nak ya.
Apalagi kita ini sebentar lagi sudah masuk bulan Sa'ban, mungkin sudah bulan Sa'ban ini ya. Setelah Sa'ban nanti puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan ya. Kedatangan tamu besar yaitu bulan Ramadan. Baik, kita lanjut puasa hari Senin dan hari Kamis. Besok diupayakan puasa ya, hari Kamisnya ya. Oke, apa sih nak puasa hari Senin Kamis? Puasa sunnah yang dilaksanakan di hari Senin dan di hari Kamis. Apa hadisnya? Coba dibacakan. Rasulullah bersabda, ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berkuasa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Nah, betul. Jadi ini adalah perintah dari Rasulullah untuk berpuasa hari Senin dan Kamis. Besok puasa ya. Kita lanjut syarat wajib puasa. Yang pertama itu balik. Apa sih balik itu? Berakal ya, maaf, berakal. Berakal itu berarti tidak gila, tidak pikun, ya, ataupun tidak dalam keadaan koma. Tahu koma ya? Pingsan, nggak sadar. Itu berakal. Yang kedua adalah balik. Dewasa. Perempuan laki-laki tahu ya, ketika sudah masa dewasanya tahu ya, baliknya ya. Laki-laki tumbuh jakun di sini di lehernya ini tumbuh. Jakun, perempuan nggak ada ya. Suaranya besar. Tumbuh kumis, tumbuh jenggot, ya. Kemudian sudah mimpi basah. Kalau perempuan juga tumbuh rambut di bagian bawah dan atas, ketiak mungkin ya. Kemudian juga mengalami menstruasi. Kemudian yang ketiga adalah mampu berpuasa. Paham ya, Nak ya? Paham ya? Halo, Paham. ada yang belum paham? Ya, Sinta paham? Kita lanjut. Syarat sahnya puasa. Kita lanjut yaitu syarat sahnya puasa. Ada yang beragama Islam. Ya. Halo? Halo? Sudah muncul di layar belum ini? Belum ya? Kemudian mumayyiz dapat membedakan mana yang baik, mana yang salah. Kemudian suci dari darah haid dan juga darah nifas. Dan yang terakhir, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dari sekian syarat-syarat ini adalah syarat sahnya puasa. Ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Silakan. Apa itu mumayyiz? Apa itu mumayyiz? Mumayyiz. Sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti bisa membedakan mana makanan halal, mana makanan haram, gitu kan ya? Bisa membedakan mana itu dosa, mana itu pahala. Baik, kita lanjut juga anak rukun puasa. Ada niat, ya. Bagaimana niat puasa Ramadan? Nah, itu sauma godin an adai fardhu syahri Ramadana haji sanati fardhu lillahi ta'ala. Oke, itu niat puasa ya Ramadan. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Oke, dilanjut. Hal-hal
yang membatalkan puasa. Ada makan minum, muntah disengaja, berhubungan istri suami di siang hari, keluar darah haid atau darah nifas bagi perempuan, sakit atau sakit jiwa, gila ya, keluar mani dengan disengaja. Dari sekian ini anak-anak, ada yang perlu belum paham? Silakan ditanyakan. Paham tidak? Paham ya? Paham, Pak. Halo. Oke, kita lanjut. Hal-hal yang mengurangi, yaitu ini anak-anak. Ya, contohnya membicarakan kejelekan orang lain, ghibah, ngerasani, gosip, ya, berbohong, mencaci maki dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Baik, kita lanjutkan orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Orang yang sakit, ya, tidak kuat untuk berpuasa. Orang yang sedang dalam perjalanan, tapi dia wajib mengqadha di hari lain. Orang tua yang lemah, tak kuat lagi berpuasa, wajib membayar fidyah. Apa itu fidyah? Bersedekah setiap hari 3/4 liter atau sama dengan itu kepada fakir miskin, anak-anak. Ya. Kemudian orang yang hamil dan menyusui kedua anaknya, jika ia takut menjadi mudarat bagi dirinya atau beserta anaknya, maka wajib mengqadha puasanya sejumlah hari yang ditinggalkan. Ya, kalau dia khawatir akan menimbulkan mudarat bagi anaknya, maka ia wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Tuh, time tuh. Nah, alhamdulillah. Kita lanjut next, waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, yang pertama hari raya ya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha nggak boleh berpuasa. Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah nggak boleh berpuasa. Kemudian hari masih diragukan tanggal 1 Ramadan. Apakah ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan apa belum? Nah, itu kamu juga nggak boleh berpuasa. Oke, terima kasih anak-anak sudah sampai di penghujung materi kita. Semoga ilmu kita bermanfaat, berkah, dan kalian menjadi anak yang soleh, solihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, saya akhiri dengan jargon kita, spendupan. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke. Jangan lupa untuk yang belum mengerjakan yang bab 12 yang sudah saya share di link tadi, sama merangkum ya, untuk segera menyelesaikan. Sebentar lagi kalian sudah mulai PTS, untuk itu belajar yang giat di rumah. Baik, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info masih. Cok, cok, cok. Ente masih. Aduh. Yang tugas agama itu sing di sini. Apa Mbo? Pak Aiwis dulu ke. Rangkum apa? Rangkum bab 12 sebanyak itu, buset. Tidak tahu orangnya saya. Yang bagi yang sudah mengerjakan apaan? Mengerjakan apaan?
Bungku apa nih? Ya, tapi Eda. Kas login. Rengkat. Aku tak ngedesain cek dulu ya, Dis. Guys, ya guys. Ya itu tadi lanjutin, saya kurang lengkap mau itu. Mana sih? Yang lomba? Yo. Cinta kirim itu loh, itu. Itu berapa tim sih, Mal? Maksudnya berapa orang per kelas? Tak tahu, nanti diinfoin lagi. Ada lomba poster apa? Lomba turu. Poster Bambang. Turu. Kue gimana, Mal? Yang IPS, Mal? Saya tak kirim lagi loh. Aku sih dapat yang di Java itu, Bang di Java. Erkel mana nih suaranya tuh band hilang? Kalau hilang terus. Erkel nggak mau baca. Yo, kalau kan mau woco kal. Iya. Aku malah bersedih kalau nggak baca gue kalau. Gak lurus nih. Gue dibayar Mal buat gituan, Mal. Buat Gak. Kita jangan berharap dibayar anjir. dengan main GT mah, Mal. Waduh. Dibayar. Sabar ya guys. Ya. Aku ngerjain apa tuh? Ngerjain yang kesini tuh di Bali anjir. Ngerjain deh. Tapi lu bagus screenshot. Nonton bola. Grafis. Gue dapat mentahan poster itu di mana sih, Mal? Cari di mana deh? Oh, rahasia dong. Gimana, Bang? Di Google. Tadi Pinter. Gak Google lah. Aduh anjir salah. Enggak Google pokoknya. Apa yang Yo. benar? Gue nulis soal nggak Mal yang IPS? Langsung jawabannya. Ntar aku screenshot aja ntar. Biar dilihat. Gak boleh, nanti di bukumu kosong, gak ada soalnya. Ini tugas apa ini? Tugas Gak boleh, gimana kalau kamu ini? Yang bener dong. Oh, ada yang muncul lagi, Sangel. Ayo, kamu ini ya, kamu ini pelajar yang teladan atau bukan toh? Teladan saya Bang. Anjir. Jauh. Bentar. Duplikat niche. Ini. Tuh. Dah, bagus. Sabar. 14. Kalau tuh nyoba buat nge-spam. Nge-scam aja kalau. Kalau misalnya iku login, aku login. Login apaan? Maksudnya misalnya CS kamu lah. Kalau misalnya si RK nge-spam gitu kue. Apa iya bang? Oh yo tak merah wis. Oh iya. Enggak mau. Astagfirullah. Obat. Gila pas zamannya si Farel nge-spam itu sehari 4 deh anjir. Di kecil kan lumayan. Saiki. Sekarang kan nggak ada yang bisa nge-spam.
Apa kowe pengen spam mau? Mamo. Kapan kono mendukung kono apa kono iku kono Ada apaan nih, Bang? kono iku Ya, Pak. Bang. Kalau gue nggak nyoba nge-spam kal. Guys, to aircon terus. Pakai kalau aircon gitu pakai hotspot kan. Atau bot aja tuh. aircon. Gue nyambungnya langsung 2 kah? Apa? Nyambung botnya itu langsung barengan 2 tuh. Langsung barengan wah. Ya aircon lah kalau kayak gitu. Terus ya lu satu-satu ya, gitu. Satu dulu. Coba satu kalau misalnya nggak aircon, terus tunggu 20 menitan atau 30 menitan baru gabung 2 gitu. 30 menit cuy nih. Ya daripada aircon, yang penting kan dulu, Bambang. Iya sih. Kok aircon terus. Jangan-jangan Farel juga kayak gitu anjir. Ya kok. Tadi Solidifikasi Belanda memberikan banyak pengaruh pada Indonesia, termasuk salah satu pada infrastruktur yang dengan tulisan tentang salah satu infrastruktur peninggalan Belanda Indonesia apakah masih berfungsi sampai sekarang atau tidak, dan bagaimana keadaan peninggalan tersebut dan Kan nggak apa Jok. PS ngendi? Kedatangan ikut ah bangsa barat ikut ah. Ya, yang sekarang. Apa? Yo wes gak apa-apa wes, sharing is caring yo, santai. Si aku tuh naik sharing. Yo aku Tulisanmu yang paling bisa dibaca, Jok. Ya mal. Coba, Akmal gak bisa, Bambang. Aku masih nulis belum selesai. Banyak anjir. Bucu dosa, ayo. Gedung Java Cebang ini di mana sih? Wapi fix anjir. Ya. Enggak melok Jok. Kalau apaan? Melok iki. Sosial. Ya. Melok turu. Lomba puisi bahasa Inggris gak ada apa? Lah pokoknya bagian elok ah. Kalau apaan? Dibayar berapa mal aku ikut mal? Mal. Dibayar berapa kalau? Anjay. Kayak di kontrak anjir. Coba di kontrak. Akmal lah. Agak anjir. Jangan berharap dibayar. Iya, pendupan jangan berharap untuk di kontrak. Apa dijadikan nyuruh. Kamu masuk ke sekolah itu jadi babu, Sas. Ya kon ini mal. Tidak untuk saya mal. Tidak untuk saya ya. Maaf. Tahu bagus bentar ya iya. Ya aku jenenge tok malah osis mal. Tapi gak tau nglakukno. Si Anin gitu masa nggak tahu kalau kayak apa itu ketua OSIS-nya nggak pernah nyuruh sih. Gak tahu nyuruh aku. Gak kenal wali. Tanya Akmal. Oh. Aku pengen camp orang. Malos.
Bolos sekolah anjir. Ada kemarin CB banyak anjir, malah dicip sama orang 40 WL. Padahal gue cuma Siapa? ngebalikin dia. Aku. Padahal dia ngedrop 12. Drop 12 WL. Terus gue balikin, main 2 aja. Tiba-tiba gue dulu kok gak nge-scam. Terus dikasih 40 WL anjir. Terus WL sekarang di mana? Habis. Berarti biasa loh. Udah kayak Farel wis. Wis 1 BGL digas ya Allah. Kurang hoki itu. Mengerjakan apaan sih? Ini cuma suruh nangkum doang apa? Oh, ayah aku lah. Gak usah digarap nanti ini jogi aja. Malah Danny Farrell tel. Nah, don. Loh mal, jadi ini kan harus pakai ya aku iki mal, sing tugas IPS engko mal ya apa mal sida dah. Apa? Jarimu iku lho sing pas iku. Enggak, kapan? Ya Allah mal sing pas iku lho mal. Astagfirullah. Wak. Ya Allah. Sing pas iku lho mal gak oleh mal. Janji mal. Utang lho mal. Kapan? Sing wingi iku lho ya Jok ya. Iku lho jam 1 iku lho ngomong. Santai gak usah digarap, aku ae sing garap ngono jarene. Iya. Apa ini anjir? Sejak kapan aku ngomong kayak ngono? Terus cak wingi mau. Sejak wingi lah ya. Apa ya aja kok. Kau Akmal. It's true, Mal. It's true. Tidak ada hoak-hoakan di antara kita. Anjay. Selain tugas. Ya. Aku bisa dianu. Tuhan harus mapi kita nanti sumpah wes. Coba sih lihat Mal hasilnya Mal. Elek. Cuma tak tambah orang-orang kok. Jadi kan enggak apa ya, gue tahu lah. Emang poster juga ditambah orang-orang. Tulis sing elek ku tulisannya menurutku ya. Ya, ini lihat ya. Oh. Belum. Piring pula garisnya. Coba lihat. Mana weh? Oh, ini di WA. Gue kira di resmi. Garisnya kurang tebel yang setiap kelas itu. Kurang tebel, Mang. Kan itu kan di kayak tanda-tanda kayak harus itu catatan penting kan sih, kayak catatan penting gitu. Oke, kasih di share screen ya, kasih kayak bener. Apa sing kurang? Yang bawahnya catatan itu loh, yang setiap kelas itu kan ada garis tuh. Ya itu diapa garis ya? Garisnya ditebelin sama dipanjangin sampai not lah anjir, sampai segitu doang. Itu biar estetika aku gitu. Itu font elek font. Lumayan opo? Main bagus. Oh iya. Apa mal? Kenapa mal? Ketagihan nonton Asad Ahmad anjir yang lah, emang udah boleh di-share Mal? Kakak anjir. Lah, si Farel nge-share. Lah. Rel. Apa rel jiwa? Rel. Akhirnya resmi ya, emang resmi tapi aja di-share dulu, ngap.
Oi. Kayak ini orang. Nah, dihapus. Wis ketahuan nggak sih? Ya lah. Ya, di reply. Iya kan di replay kan? Ya. Ya. Ya, hapusin tuh, Rel. Ya, Iku kan gak dewe ya Malikumal. Dikai sapa Malikumal? Sendi. Ya iku sing futsal iku. Apa ya? Kambare. Iya. Lombanya ada apa aja sih? Ini baik ya aku. Mal, lombanya ada apa aja, Mal? Ini nggak spoiler kan hari? Anak lomba basket, badminton. Wih, teman ada lomba basket. Lomba turu gak ada lomba turu. Kono. PUBG ada nggak? PUBG, weh. PUBG ya? Kono. Nggak seru, nggak ada yang kompetitif, nggak ada. Bisa suka selesai. Di sini nge-record